Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei minasan konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Rapunga Pusupita desu. Rapuma to yonde kudasai. Poltekkes Bengkulu kara kimashita. Kyou wa ishokushi, isolation ni tsuite hanashimashu. Kantan ni sutsumei shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk disampaikan. Isolasi sosial adalah salah satu diagnosa keperawatan jiwa yang dapat ditegakkan yang umum terjadi juga pada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Pengertian dari isolasi sosial merupakan suatu gangguan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel, menimbulkan perilaku maladaptif dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial. Kemudian, faktornya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor predisposisi. Yang terjadi pada faktor predisposisi itu karena faktor tumbuh kembang, kemudian faktor komunikasi dalam keluarga, faktor sosial budaya, dan faktor biologis. Kedua ada faktor presipitasi. Yang pertama ada stresor sosial budaya, kemudian ada juga stresor psikologi. Kemudian, tanda dan gejala pada pasien dengan diagnosa isolasi sosial. Yang pertama, biasanya pasien tersebut menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Kalian merasa tidak aman berada dengan orang lain, respon verbal kurang dan sangat singkat. Kalian mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain. Kalian merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu. Kalian tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Kemudian kalian merasa tidak berguna. Secara objektif yang bisa kita lihat sebagai perawat, kalian banyak diam dan tidak mau bicara, tidak mau mengikuti kegiatan. Kalian berdiam diri di kamar, kalian menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang terdekat. Kalian tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, kontak mata pasien kurang spontan, apatis, ekspresi wajah kurang berseri, mengisolasi diri, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, aktivitas pasien juga menurun. Tentang respon neurologis, secara adaptif itu menyendiri, otonomi, kebersamaan saling ketergantungan, kesepian, menarik diri dan ketergantungan, maladaptif, manipulasi, impulsif, dan narsisme. Kemudian, untuk pohon masalahnya, itu bisa jadi karena risiko gangguan persepsi sensori, halusinasi efeknya. Karena seseorang dengan masalah utama isolasi sosial itu kebanyakan menyendiri sehingga dia akan mendengar suara-suara yang ada di pikirannya, yang ada di sekitarnya yang menurutnya itu benar-benar ada, padahal itu hanya diciptakan oleh ilusinya sendiri. Penyebab orang yang terkena isolasi sosial biasanya karena harga diri rendah atau gangguan konsep diri. Jadi karena dia merasa malu, tidak puas, tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena keadaannya yang kurang, jadi dia menarik diri dari orang-orang sekitarnya. Penata laksanaan bisa menggunakan terapi farmakologi, menggunakan resep dokter yang telah diresepkan. Kemudian terapi psikososial dianjurkan untuk melakukan interaksi dengan orang sekitar yang berhubungan dengan psikososial. Kemudian terapi individu, jadi pasien tersebut apabila enggan atau tidak mau bertemu dengan orang lain, lakukan terlebih dahulu terapi individu terhadap pasien tersebut agar pasien tersebut lebih nyaman. Kemudian terapi aktivitas kelompok, terapi ini juga efektif untuk melakukan terapi untuk meningkatkan sosialisasi orang dengan ISOS. Kemudian terapi psikoreligius, karena pentingnya kesadaran secara spiritual itu sangat penting untuk menyadarkan kesehatan mental dan jiwa. Kemudian rehabilitasi, selanjutnya program intervensi keluarga, karena perlunya dukungan keluarga itu adalah menjadi support yang paling utama untuk menyembuhkan pasien dengan gangguan jiwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kore de owarimashu. Kite kurete arigatou gozaimashita.